Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdiat Kahar dari program studi agribisnis angkatan 25 dari kelas B. Saya akan mengerjakan tugas matematika ekonomi, dan tugas matematika ekonomi yang telah diberikan kepada saya yaitu pembelajaran mandiri yang diberikan oleh Ibu Marlianti SPT MM MSc dengan materi keseimbangan pasar. Oke, kita akan bahas materi yang telah saya bawa. Keseimbangan pasar atau market equilibrium, yaitu titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu harga yang disepakati konsumen dan produsen. Dan yang kedua adalah jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity, yaitu jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sama, di mana jika ada kelebihan penawaran atau surplus, harga turun, dan jika kelebihan permintaan shortage, harga naik, mendorong kembali ke titik keseimbangan pada kurva permintaan dan penawaran. Konsep ini melibatkan fungsi permintaan hubungan terbalik harga dan jumlah, fungsi penawaran atau hubungan searah harga dan jumlah, serta faktor-faktor seperti biaya produksi dan kondisi ekonomi. Yang pertama itu, yang saya akan bahas adalah pengertian dan konsep dasarnya. Pengertian dan konsep dasar yaitu yang pertama mempunyai definisi, yaitu titik temu antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply di pasar, menghasilkan harga dan kuantitas yang disepakati. Harga keseimbangan, harga saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kuantitas keseimbangan, jumlah barang atau jasa pada harga keseimbangan. Dan dari pengertian dan konsep dasar yang terakhir adalah kurva. Kurva terjadi pada titik potong kurva permintaan yang menurun dan kurva penawaran yang menaik. Dan pembahasan kedua yaitu proses terbentuknya keseimbangan. Yang pertama, tawar-menawar. Pembeli ingin harga rendah, penjual ingin harga tinggi. Interaksi ini menghasilkan harga kesepakatan. Dan yang kedua adalah kelebihan penawaran atau surplus. Jika harga di atas, jumlah penawaran lebih banyak jumlah permintaan. Penjual menurunkan harga, menggeser. Yang kedua adalah kelebihan penawaran atau surplus. Dan yang ketiga adalah kelebihan permintaan atau shortage. Dan yang terakhir adalah stabilitas, yaitu ketika tercapai harga dan kuantitas cenderung stabil. Dan poin ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mempunyai poin-poin penting seperti permintaan, yaitu selera konsumen, pendapatan, harga barang terkait, ekspektasi, jumlah dan pembeli. Dan yang kedua adalah penawaran. Penawaran yaitu biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, ekspektasi, dan pajak. Dan poin terakhir dari faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi ekonomi, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan, yaitu kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dengan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Karena jika barang ditawarkan secara berlebihan, sedangkan tingkat beli atau minat pembeli menurun, maka menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Bahkan, hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar, sehingga untuk menciptakan keseimbangan pasar, perlu dilakukan penawaran barang sesuai dengan permintaan pembeli. Dan ada juga yang namanya keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya, konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Sebagai contoh, ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar harga produk akan perlahan turun. Permintaan pembeli atas barang di pasar memaksa penjual untuk memastikan bahwa stok barang yang akan dijual terus tersedia selama jangka waktu tertentu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.